siapa pemain yang akan menjadi tambahan untuk mengisi kekuatan timnas senior kita menghadapi putaran keempat Piala Dunia Zona Asia yang saya pikir masih 2 bulan, tapi seiring dengan waktu berjalan tuh terasa ya akan cepat itu buat kita. Itu Oktober kan kita akan bermain. Ya, di antara tanggal 8 sampai tanggal 14 karena kita sesuai jadwal ya berada di grup B bersama dengan Arab Saudi dan Irak. Kita akan bermain pada tanggal 8 di Jeddah menghadapi Arab Saudi, dan pada 3 hari kemudian di tempat yang sama kita akan bertarung melawan Irak, atau tepatnya tanggal 11 Oktober sebelum laga terakhir antara Arab Saudi dan Irak berlangsung pada tanggal 14. Nah, banyak ingin mengetahui siapa, tapi tetap nama itu masih dirahasiakan oleh PSSI. Namun ada kebanggaan yang luar biasa saya pikir bagi tim nasional kita yang tidak dimiliki oleh tim-tim lain, paling tidak di kawasan Asia Tenggara. Kita satu-satunya tim loh yang masih bertahan sampai putaran keempat Piala Dunia Zona Asia. Memang sudah ada 6 tim sebelumnya yang sudah lolos kan, ada Uzbek, ada Iran, ya kemudian ada Jepang, ada Korsel, ada Arab Saudi juga sudah ikut lolos, dan Skuda Hitam Yordania yang menghempaskan Irak. Di luar dugaan mereka ikut lolos ya untuk pertama kali, sementara Irak tuh gagal. Nah, Irak satu grup dengan kita di grup B untuk putaran keempat. Apa yang menjadi kebanggaan saya pikir bagi kita adalah banyak pemain kita saat ini itu nantinya akan bermain di kasta tertinggi di Eropa, dan ini yang bikin pasti lawan-lawan juga melihat ya, bagaimana kekuatan sesungguhnya tim kita, terutama Arab Saudi dan Irak. Apalagi Arab kan di putaran ketiga tidak pernah menang melawan kita. Ya, dalam 2 pertandingan kita draw di Jeddah 1-1. Ada gol yang kita lakukan di sana ya. Kemudian ada balasan dari Al Juwair. Dan kita bisa tahu bersama bahwa di GBK Marcelino membuat brace dan kita menang 2-0. Dengan pelatih yang sudah kembali setelah menggantikan Roberto Mancini, Hervé Renard ya. Dia akan menukangi Arab Saudi untuk menghadapi kita. Jadi kita punya rasa percaya diri, dan mereka terus mengintip persiapan tim kita, terutama pemain-pemain kita yang bermain di luar. Kalau bisa dihitung, ya di Belanda saja di Eredivisie kasta tertinggi di Belanda itu kita mungkin ada 6 pemain yang ada di timnas saat ini yang bermain di sana. Ya, dalam waktu dekat ini akan memulai kompetisi di Eredivisie. Ya, Calvin Verdong, Nijmegen, ya, Messilgers, FC20. Kemudian Eliano Reinders, Pexwool. Kita bisa lihat di sana. Kemudian Yasin Hadnar akan bermain nanti bersama dengan Fortuna Sittard. Ivar Jenner ya, bermain di FC Utrecht. Dean James ya, yang juga bermain di Go Ahead Eagles. Itu yang ada di sana. Jadi kalau dengan Amram akan ketambahan lagi kalau Mauro Silstra diambil sumpah menjadi WNI dan bermain untuk timnas kita di U23 dan di tim senior, ketambahan lagi dia bermain di FC Volendam kan yang baru promosi ke Eredivisie. Jadi 7 yang ada di sana. Ini luar biasa. Kalau Miliano Reinders, Miliano Jonathans, ya sorry Miliano Jonathans ini ada, dia kan di Utrecht, dia juga kita ambil. Ya, pasti akan banyak lagi 8 pemain yang ada di sana. Kita menunggu sekarang soal Tom Haye. Kemana? Kalau dia juga bermain di Eredivisie, wah banyak, bisa 9 pemain kita yang ada di timnas untuk bermain di kasta tertinggi. Ya belum lagi dengan Ragnar yang ada di FC Dender di Belgia ya. Kalau Ragnar masih dalam keadaan sakit kemarin, Liga Belgia, Super Belgia sudah mulai pekan lalu. Dender bermain sama Bruce 0-0. Ragnar tidak ada di sana ya, karena dia dalam pemulihan kesehatan kan setelah kena virus sakit. Tapi kalau bisa melihat ini luar biasa pemain kita. Kita belum hitung di luar ya. Ya, kalau di luar itu ada Emil Audero yang bermain bersama Cremonese. Ya, itu di Serie A Italia. Dan kemudian ada Kevin Dix bermain di kasta tertinggi di Liga Jerman di Bundesliga bersama dengan Borussia Mönchengladbach. Karena kita tahu bersama Kevin diambil dari FC Copenhagen setelah mengakhiri musim kemarin, dan kemudian ada di Gladbach saat ini. Jadi itu pasti diketahui bahwa tim kita sebenarnya oke, kuat.
tinggal bagaimana Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas kita itu meracik sebuah strategi yang bagus untuk kita bermain nantinya di putaran keempat. Karena walaupun peringkat dunia kita paling rendah di antara semua tim dan 6 tim ini yang berlaga di putaran keempat, karena kita kan di 118 dunia di peringkat dunia FIFA, ya, tetap mereka tidak akan bisa menganggap enteng. Mereka sudah tahu bagaimana kita bermain di putaran ketiga dengan menyingkirkan Bahrain, menyingkirkan Cina. Tadinya kan kita tidak dianggap, bahkan mereka sudah bilang tidak akan lolos. Mungkin Bahrain yang akan berada di posisi ketiga atau posisi keempat. Kita tidak dihitung bersama dengan Cina. Ya, karena Bahrain kan sebelumnya sempat menjadi juara Piala Teluk. Mereka mengalahkan tim-tim kuat semua. Dan akhirnya mereka tidak menang melawan kita. Bermain 2-2, yang nyaris kita hampir menang di markas Bahrain. Kemudian kita bisa menang 1-0 lewat gol oleh Romani ketika bermain di GBK. Nah, itu yang membuat ada kejutan besar sehingga kita bisa melompat. Sebenarnya kita masih bisa punya peluang untuk lolos langsung. Kalau kita bisa mengalahkan Bahrain dengan wasit Ahmed Al-Kaf saat itu, ya, memperpanjang laga, dan kita tahu semua ketika kita dalam ke posisi unggul 2-1, kalau tidak ada gol balasan 2-2, wah ini kita bisa menang melawan Cina ketika bermain di markas Cina. Saya pikir kita berpeluang untuk bisa lolos ke putaran kedua. Jadi agak berbeda, ya. Karena kita hilang 6 poin di sana. Oke, kita melupakan semua itu. Sekarang kita fokus menghadapi putaran keempat. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara untuk kebanggaan pemain-pemain broad kita.